Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Wahyu Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk satu variabel, yang dimana materi ini diajarkan pada kelas 10. Tetapi sebelum memasuki materinya, marilah kita simak video berikut ini. Albert versus Cisa kali ini, lihat, coba dikejar, coba dihajar, biar terlalu besar, tolong. Gas. Mega kill, lihat, langsung serigala berbulu domba. Aman, gue bisa turun dong. Gas lagi. Shadow power. Pancetnya ting. Double kill ke belakang, looking for triple kill, looking for maniac kah? Tadi sini. Sampai ke begini, setang. Hei, Traktir. Wow. Kalian tidak asing kan dengan game online itu? Yap, game yang terkini, terbooming, terfamous zaman sekarang yang sering dimainkan sama anak-anak. Itu adalah Mobile Legends. Oke? Nah, setelah melihat videonya, ada beberapa pertanyaan mengenai game tadi. Apakah ada perpindahan dari perubahan energi tersebut? Apakah besar perubahan energi yang dialami karakter hero tersebut bernilai positif? Apakah dalam permainan ini ada hubungannya dengan nilai mutlak? Nah, dari ketiga ini kita dapat menjawab melalui slide berikut ini. Masih ingatkah kamu dengan garis bilangan? Berikut ini adalah contoh dari garis bilangan, di mana bahwa kita tahu jika arahnya ke kanan maka nilainya positif, jika arahnya ke kiri maka nilainya negatif. Oke, lanjut. Sebelumnya kita kembali lagi ke pertanyaan tadi. Apakah ada perpindahan dari perubahan energi tersebut? Tentu ada. Kenapa? Karena kalau energinya berkurang maka pasti dia kalah kan, hero-nya pasti mati. Kemudian tapi tetap hidup lagi, energinya bertambah lagi, gitu kan. Nah, apakah besar perubahan energi yang dialami karakter hero tersebut bernilai positif? Iya, karena ketika dia kalah kemudian nilainya negatif, dia muncul lagi ke permainan lagi, maka energinya bertambah lagi, tetap nilainya positif. Itu ya. Apakah dalam permainan ini ada hubungannya ya dengan nilai mutlak? Pasti ada, karena nilai mutlak sendiri nilainya positif dan nilainya negatif. Tahukah kamu bahwa dengan garis bilangan kita bisa menentukan besar perpindahan dari satu titik ke titik yang lainnya? Besarnya perpindahan itulah yang dinamakan dengan nilai mutlak dan disimbolkan dengan lambang mutlak. Dan maka dari itu nilai mutlak sangat berkaitan dengan garis bilangan. Oke, selanjutnya, untuk lebih memahami lagi tentang hubungan nilai mutlak pada garis bilangan, perhatikan contoh berikut ini, yang dimana ada mutlak 4, tetapi hasilnya 4 gitu ya. Maksudnya adalah nilai mutlaknya atau tanda mutlaknya dihilangkan, tapi nilainya tetap positif 4. Oke, pada garis bilangan di atas, tanda panah bergerak ke arah kanan berawal dari bilangan 0 menuju bilangan 4, dan besar langkah yang dilalui tanda panah adalah 4. Slide selanjutnya. Sehingga dapat dituliskan konsep nilai mutlak sebagai berikut. Misalkan X bilangan real mutlak X, maka dibaca mutlak X, dan dapat didefinisikan sebagai berikut. Mutlak X, jika X-nya bernilai positif maka X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian jika X-nya bernilai negatif maka X-nya kurang dari 0. Kemudian ada pun beberapa contoh soal. Kemudian persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Maksudnya apa? Suatu persamaan yang perubahannya terdapat di dalam tanda nilai mutlak. Adapun contoh soalnya, berapakah hasil X untuk persamaan nilai mutlak X min 4 sama dengan 10?
Solusinya ada dua ya. Yang pertama adalah X-nya bernilai positif, dan solusi yang kedua adalah X-nya bernilai negatif, gitu ya. X min 4 sama dengan 10, X-nya sama dengan 14. Solusi yang kedua adalah X min 4 sama dengan min 10, X-nya sama dengan min 6. Jadi sesuai dengan definisinya, jika X-nya bernilai positif maka hasilnya lebih besar dari 0. Kemudian jika nilainya negatif maka kurang dari 0, gitu ya. Dari soal ini maka nilai X-nya ada dua. Yang pertama, nilai X pertama adalah 14, dan nilai X kedua adalah min 6. Mau contoh lagi? Oke. Contoh berikutnya adalah selesaikan persamaan berikut dan berapa nilai X. Mutlak 6 min 2X min 11 sama dengan 13. Mutlak 6 min 2X min 11 sama dengan 13. Mutlak 6 min 2X sama dengan 13 plus 11. Karena 11-nya berpindah ruas, yang diselesaikan dulu adalah yang tidak mengandung variabel, kita kelompokkan ya. Sehingga mutlak 6 min 2X sama dengan 24. 6 min 2X sama dengan 24. Kemudian X-nya yang dicari, min 18 dibagi 2 hasilnya min 9. Kemudian 6 min 2X sama dengan min 24, 2X sama dengan 30, X sama dengan 15. Sehingga dari mutlak 6 min 2X min 11 sama dengan 13, nilainya adalah min 9 ataupun 15. Ya, dari beberapa contoh soal ini dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat dari persamaan nilai mutlak sendiri adalah untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak bersama dengan 0. Alasannya kenapa? Karena A sendiri adalah koefisien dari variabel X, yang dimana jika dikalikan 0 maka hasilnya 0. Maka dari itu A-nya tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Jika mutlak AX plus B sama dengan C lebih besar sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut ini berlaku, yang dimana sifat pertama adalah mutlak AX plus B sama dengan C untuk X lebih besar sama dengan min B per A. Sifat kedua adalah mutlak AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari min B per C. Kemudian sifat yang kedua, jika mutlak AX plus B sama dengan C kurang dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan mutlak AX plus B sama dengan C. Gitu ya, paham ya dari materi persamaan nilai mutlak, yang dimana persamaan nilai mutlak itu adalah persamaan yang memiliki dua nilai, negatif maupun positif. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat di permainan Mobile Legends, gitu. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.